Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Pak. Shalom. Shalom Pak Stefanus. Halo Pak Stefanus. Shalom, Ya, Pak selamat Stefanus. malam Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mengikuti dan mendengarkan lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Ya, jumpa lagi bersama saya Stefanus Wijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus selalu berserta dengan Bapak Ibu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan buat Bapak Ibu, saudara semuanya. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya untuk boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara semuanya. Bapak Ibu, inilah yang menjadi tujuan dari Bapak Ibu diciptakan, yaitu untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan, untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Dan semua ini bisa Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadirannya, ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya percaya hadirat Tuhan begitu kuat pada malam hari ini. Ketika kita tadi menaikkan pujian, ketika kita meninggikan namanya, ketika kita tadi memuliakan namanya, sungguh atmosfer surgawi melingkupi kita semuanya. Nah Bapak Ibu, saya percaya kita juga semua rindu untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadikan kita, supaya iman kita menjadi kuat dan kokoh di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang saat ini tidak menentu, dan membuat iman kita menjadi semakin goyah. Tetapi biarlah firman Tuhan ini membuat iman kita tetap teguh di dalam menghadapi segala situasi yang ada saat ini. Nah Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini juga boleh menjadi kekuatan buat kita. Dan biarlah firman itu juga menjadikan kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan dan akan pribadinya. Dan biarlah hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-32. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan arti kehadiran yang sudah saya sampaikan dari 1 sampai ke 31 yang sudah Pak Hen share melalui link Facebook atau link YouTube, melalui WhatsApp @discipleship@zoom. Nah Bapak Ibu, berapa banyak yang pada malam hari ini siap untuk diberkati oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan kita akan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-32. Dan malam hari ini saya beri tema Secret Place atau tempat rahasia. Nah Bapak Ibu, saat ini kita semua tentunya tahu bahwa COVID sedang meningkat dan banyak orang sedang mengalami ketakutan. Rumah sakit dalam kondisi full capacity. Dan ini tentunya tidak mudah untuk setiap kita menghadapinya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, masih adakah mukjizat yang Tuhan kerjakan hari ini? Sebab sepertinya penyakit COVID ini begitu merajalela dan begitu kuat. Dan sepertinya sulit untuk ditaklukkan. Nah Bapak Ibu, ada satu sukacita yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu. Bukankah Tuhan yang kita sembah, Dia sanggup mengadakan mukjizat? Sekalipun menurut tangan manusia itu tidak mungkin atau mustahil. Bapak Ibu, masih ingat kisah Musa? Ketika Musa dengan jutaan orang Israel yang sedang dikejar-kejar oleh Raja Firaun dengan segenap kekuatannya.
dengan mengarahkan pasukan berkudanya yang bersenjata lengkap, yang akan dengan mudah membunuh mereka semua. Padahal di depan mereka terbentang laut Teberau yang luas. Saya bisa bayangkan peristiwa ini. Dan saya bisa bayangkan bagaimana perasaan Musa pada saat itu. Dan di dalam keadaan terjepit seperti itu, Musa berseru dan berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, dan yang mampu membelah laut Teberau, membuat mereka, orang-orang Israel, dapat menyeberangi. Dan ketika semua orang-orang Israel aman keluar dari laut Teberau, musuh-musuh mereka, orang-orang Mesir yang mengejar mereka, tertimpa air laut yang menguburkan mereka semuanya dan selamanya. Demikian juga dengannya kita yang saat ini sedang dikejar-kejar dengan musuh, yang dikejar-kejar dengan wabah COVID. Hanya Tuhan kita yang hebat dan dahsyat, yang luar biasa, yang sanggup menolong kita dan meloloskan kita dari bencana COVID yang menyerang kita saat ini. Bapak Ibu, percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Karena dialah Tuhan yang berjalan di atas segala kemustahilan. Nah, Bapak Ibu, mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mengalami masa-masa sulit. Mungkin saat ini Bapak Ibu ada yang sedang mengalami COVID, di mana saturasi oksigen sedang menurun. Rumah sakit penuh. Atau Bapak Ibu tidak bisa bersama-sama lagi karena harus isolasi mandiri. Ataupun Bapak Ibu sedang mengidap penyakit yang lain, yang dokter sudah vonis, engkau tidak mungkin disembuhkan. Bapak Ibu dengar, malam hari ini masih ada kuasa yang tidak terbatas, yaitu kuasa darah Yesus yang sanggup menyembuhkan Bapak Ibu, yang sanggup memulihkan Bapak Ibu. Mungkin saat-saat ini Bapak Ibu sedang lelah menanti mukjizat, sedang lelah menunggu mukjizat. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang lelah menantikan jawaban atas pergumulan yang sedang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Bagaimana ya? Saya merasakan masalah datang bertubi-tubi. Jawaban yang satu belum dapat, muncul masalah lain. Muncul masalah yang baru. Bahkan saya sudah mulai kehilangan gairah lagi untuk percaya pada Yesus. Dan rasanya saya sudah berada di titik nadir. Di titik yang paling rendah. Saya sudah lelah menanti jawaban dari semua ini. Nah Bapak Ibu, seperti yang pernah saya katakan minggu lalu, di dalam renungan arti kehadiran Tuhan bagian ke-31 dengan tema worship, Bapak Ibu saya mau kasih tahu, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidup di dalam penyembahan, ada di hadirat Tuhan, dan hidup di dalam penyembahan, dan selalu menikmati kehadirannya, selalu menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini, kalau Bapak Ibu rindu dan selalu menyembah Tuhan, selalu berada di hadiratnya, maka ada banyak janji-janji Tuhan yang Bapak Ibu boleh alami. Ada banyak-banyak berkat yang luar biasa yang bisa Bapak Ibu temukan, yang bisa Bapak Ibu terima, yang bisa Bapak Ibu alami, yang bisa Bapak Ibu rasakan. Ada kesembuhan yang Bapak Ibu bisa terima. Ada jawaban atas semua pergumulan hidup yang Bapak Ibu sedang alami melalui penyembahan. Nah Bapak Ibu, saya mau menaikkan satu pujian bagi Tuhan, dan biarlah pujian ini boleh memberkati kita semuanya. Ada janji Tuhan yang pasti digenapi sesuai apa yang dikatakan lewat firman-Nya.
Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, dan ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, dan ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kami angkat ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Dengan satu hati kami bersama-sama mengucap syukur. Kalau sampai saat ini Tuhan, Engkau telah mengasihi kami Tuhan. Tuhan masih menuntun dan memberkati kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang selalu mengenapi janji-janji-Mu. Allah yang mengenapi segala yang telah Kau firmankan. Sebab itu kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mengenapi janji-janji-Mu. Dan kami mau menanti-nantikan Engkau Tuhan, sambil memuji-muji dan mengucap syukur. Kami tahu Tuhan setiap kami akan memperoleh jawaban-jawaban atas doa kami Tuhan. Setiap kami akan memperoleh pemulihan, kesembuhan, dan mukjizat daripada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau lawat setiap kami Tuhan, di rumah-rumah, jamah satu persatu Tuhan. Dan di hadirat-Mu kami mau datang. Kami mau memuji, bersyukur, menyembah, dan dengan iman kami percaya sesuatu pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, dan ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku,
seturut kasih-Nya bagiku. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menyembah Tuhan, itu yang namanya berkat Tuhan yang luar biasa itu disediakan buat kita semua. Itu yang namanya kesembuhan Tuhan berikan buat kita, buat orang yang suka menyembah Tuhan. Ketika Bapak Ibu menyembah, Bapak Ibu akan mengalami hadirat Tuhan, akan mengalami kehadirannya dan hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Dan di hadirat Tuhan itu ada janji Tuhan yang luar biasa dan berkat Tuhan melimpah. Bapak Ibu akan mengalami sabat. Bapak Ibu akan mengalami rest. Bapak Ibu akan mengalami perhentian atau kelegaan. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan membacanya di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Injil Matius pasal 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa masuk dalam perhentiannya Tuhan? Yang dimaksud dengan masuk ke dalam perhentiannya Tuhan, itu adalah masuk di dalam penyembahan. Waktu Bapak Ibu masuk ke hadirat Tuhan dan menyembah Tuhan, artinya Bapak Ibu masuk ke dalam perhentian, kita rest. Dikatakan kita beristirahat di hadirat Tuhan. Bapak Ibu, semakin banyak kita menyembah Tuhan, maka semakin sering kita berada bersama Tuhan dan berada di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika kita masuk ke dalam peristirahatannya itu, ketika Bapak Ibu masuk ke dalam perhentiannya, maka Bapak Ibu akan diberi kekuatan yang baru. Diberi kemenangan. Diberikan tuntunan Tuhan. Dan ada banyak hal-hal yang Tuhan akan selesaikan dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada banyak janji-janji Tuhan yang boleh kita temukan, yang boleh kita terima, yang boleh kita alami, yang boleh kita rasakan. Tapi ada satu janji Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Dan ini ditulis di dalam kitab Mazmur 27 ayat 4 dan 5. Kitab Mazmur pasal 27 ayat 4 dan 5 mengatakan, ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ayat yang kelima, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, pemazmur mengatakan, dan ini adalah mazmurnya Daud, Bapak Ibu. Di sini Daud mengungkapkan kerinduannya kepada Tuhan. Dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bapak Ibu, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ayat ini berbicara tentang hadirat Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menikmati bait-Nya, ini berbicara tentang menikmati hadirat Tuhan. Menikmati kehadirannya, menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Dan ketika kita menikmati hadirat Tuhan, maka ada janji-janji Tuhan yang luar biasa yang akan kita terima. Di ayat yang kelima dikatakan, kita disembunyikan Tuhan dalam persembunyiannya, di kemahnya, pada waktu bahaya. Nah Bapak Ibu, bukankah kita saat ini sedang ada di dalam sebuah bahaya besar?
dengan adanya wabah COVID ini. Dan Bapak Ibu bisa rasakan dampak dari pandemi COVID ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. COVID-19 ini sedang meningkat. Banyak orang menjalaninya mengalami ketakutan. Rumah sakit dalam kondisi full capacity. Dan tentunya tidak mudah untuk kita di dalam menghadapinya. Goncangan-goncangan pun sedang terjadi. Kita semua sedang menghadapi masa-masa sulit. Dan kalau kita lihat goncangan itu, frekuensinya dan kuantitasnya bukan saja kuantitasnya, tapi kualitasnya juga. Mengerikan Bapak Ibu. Banyak orang yang menjadi bimbang, ragu, cemas, takut, khawatir, gelisah, gentar, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi Tuhan berjanji, ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka kita disembunyikan di dalam persembunyiannya, di dalam kemahnya. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dikatakan, mungkin Pak In bisa ditayangkan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, di situ dikatakan in the secret place of his tabernacle. In the secret place of his tabernacle. Jadi Bapak Ibu, di dalam tabernakelnya Tuhan ada tempat rahasia. Ada secret place. Nah Bapak Ibu, tabernakel ini berbicara mengenai tempat di mana Allah hadir. Mungkin Pak In juga bisa tampilkan gambar tabernakel. Nah, tabernakel ini adalah tempat di mana Tuhan berbicara. Tuhan hadir ketika bangsa Israel berada di padang gurun. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk mendirikan kemah pertemuan yang besar ini. Di tengah-tengah kemah-kemah bangsa Israel. Untuk Tuhan berbicara. Dan untuk bangsa Israel mempersembahkan korban penebusan dan korban bakaran kepada Tuhan. Dan tempat rahasia ini berbicara tentang ruang maha kudusnya Tuhan. Disitulah kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya disembunyikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, kalau kita mau tahu tempat yang paling aman di dalam hidup kita, di muka bumi ini, adalah di hadirat Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang aman di dunia ini selain masuk di dalam hadiratnya yang kudus. Masuk dalam hadirat Tuhan. Terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini. Di mana kita tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh beraktivitas. Kalaupun boleh beraktivitas, kita harus mengikuti protokol kesehatan atau prokes dengan menjaga jarak dan lain sebagainya. Jadi nggak ada tempat yang aman Bapak Ibu. Tapi Tuhan janji, kalau kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita ada dalam persembunyiannya Tuhan. Dikatakan in the secret place. Maka kita akan mendapat pelindungan Tuhan. Nah, dikatakan di dalam ayat yang kelima, Mazmur 27 ayat yang kelima, mungkin bisa ditampilkan lagi, Pak Hen. Mazmur 27 ayat yang kelima dikatakan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya waktu bahaya. Dan kita dibawa, diangkat ke atas gunung. Bapak Ibu,
Itulah perlindungan dari Tuhan buat kita yang mencari hadirat Tuhan di dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ketika kita, Bapak Ibu Saudara saya berada di hadirat Tuhan, maka kehadirannya, hadirat Tuhan, itu juga yang akan memberi kita kepuasan. Akan memberikan kita kebebasan. Akan memberikan kita terang di dalam hidup ini. Dan ada pernyataan kuasa, kekuatan Tuhan di dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu, ada satu pujian lagi yang menggambarkan tentang kepuasan, kebebasan ketika di hadirat Tuhan. Dan saya mau menaikkan pujian ini buat Bapak Ibu, Saudara semuanya. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Bapak Ibu, pujian ini mengatakan, di hadirat-Mu aku puas. Bapak Ibu, rasa puas atau rasa cukup, itulah yang dibutuhkan oleh setiap orang. Kenapa? Karena manusia cenderung nggak puas dalam hidupnya. Selalu dikejar-kejar dengan keinginan. Selalu dikejar-kejar dengan kedagingan. Selalu dikejar-kejar dengan hawa nafsunya. Itulah yang selalu menguasai manusia. Sehingga ia nggak pernah puas. Nggak pernah memiliki rasa cukup itu. Apa saja nggak cukup. Punya rumah satu nggak cukup, beli lagi. Punya mobil satu nggak cukup, mau dua, beli lagi. Bapak Ibu, manusia cenderung seperti itu. Apa saja nggak cukup.
selalu nggak puas. Sehingga kadang-kala kita hidup dalam dosa. Karena apa? Karena kita memiliki yang namanya ketidakpuasan ini. Karena kita tidak pernah puas. Kita selalu mengejar sesuatu. Dan apa saja kita lakukan sampai kita mendapatkan apa yang kita kejar itu. Oleh sebab itu, kita butuh yang namanya rasa puas ini. Dan ini kita dapatkan dan kita temukan ketika kita masuk dan berada di hadirat Tuhan. Ketika kita entering into the presence of God. Ketika kita menikmati kehadirannya. Ketika kita menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu, ketika kita berada di hadirat Tuhan, maka kita bisa bersyukur. Kita bisa mengucap syukur dan berkata, Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Terima kasih Tuhan buat berkat yang boleh kami terima dan kami nikmati hari ini. Kemudian Bapak Ibu dikatakan, di hadirat-Mu aku bebas. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ketika kita berada di hadirat Tuhan, maka kita dibebaskan dari belenggu-belenggu. Dari masalah-masalah yang gak pernah ujung selesai. Dari ketakutan. Dari kekhawatiran. Dari kebimbangan. Dari keraguan. Dari kegentaran. Dari kegelisahan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian dikatakan, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Artinya ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka hidup kita, hidup Bapak Ibu Saudara saya itu diterangi oleh cahaya kemuliaan Tuhan. Ketika kita masuk di hadirat Tuhan, ketika kita diterangi oleh terang Tuhan, kita akhirnya tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Bapak Ibu, pada saat ini hidup ini terasa gelap. Rasanya gelap. Mungkin kita nggak tahu harus jalan kemana. Nggak tahu harus melangkah kemana. Tidak lagi tahu jalan mana yang harus dipilih. Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Hampiri tahtanya. Dan ketika Bapak Ibu ada di hadirat Tuhan, maka hidup Bapak Ibu akan diterangi oleh terang Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa melihat jalan mana yang harus Bapak Ibu tempuh. Terkadang Bapak Ibu melihat masalah hidup yang Bapak Ibu alami saat ini seperti benang kusut. Dan Bapak Ibu nggak tahu apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Tapi ketika ada di hadirat Tuhan, ada terang Tuhan, ada terang kehidupan yang menyinari hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya. Kemudian disebutkan di hadirat-Mu ada terang kehidupan. Ada pernyataan kuasa kekuatan Tuhan. Bapak Ibu, di hadirat Tuhan ada pernyataan kuasa kekuatanku, kata Tuhan. Artinya ketika kita berada di hadirat Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya. Dan mujizat itu selalu ada. Dan masih ada. Sampai saat ini. Bagi orang-orang yang percaya. Bagi orang-orang yang selalu berharap kepada. Bagi orang-orang yang selalu mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Kemudian dikatakan, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku.
Nah, Bapak Ibu, tidak ada saat-saat yang lebih indah selain kita berada di hadirat Tuhan. Selain kita bersama-sama dengan Tuhan. Selain kita dekat dengan Tuhan. Selain kita intim dengan Tuhan. Selain kita bergaul dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita datang menghampiri Dia. Datang menghampiri tahtanya yang kudus. Dan membawa seluruh persembahan kita. Pujian dan penyembahan kita ke hadapan hadirat. Mari kita datang dan menyembah Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Raja kita. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hennya akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah saya sampaikan dan kita akan berdoa.